Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-236. Mbok Bakul Gareji menjadi perantara penyerahan diri Pangeran Mangkunagara. Setelah waktu asar, Mbok Gareji berangkat ke Suronatan membawa makanan 1 nampan yang dituju masjid di kediaman Wongsoniti. Ki Wongsoniti kaget melihat kedatangan Mbok Gareji, lalu segera menyambut. "Silakan Bibi, sore-sore kok datang ke sini. Apakah ada perlu?" tanya Wongsoniti. Mbok Gareji menyerahkan oleh-oleh durian, melinju, dan semangka. Ki Mas Wongsoniti tersenyum. "Si Bibi tahu saja kegemaranku," kata Wongsoniti. Mbok Gareji mendekat sambil menyerahkan surat. Surat segera dibaca. Bunyinya, "Surat dari saya, Adipati Mangkunagara Senopati Perang." Baru saja membaca 5 baris, Wongsoniti tertegun dan berhenti. Wongsoniti berkata, "Bibi, seperti mendapat wahyu dari Tuhan. Mengapa Bibi bisa menjadi jalan bagi surat Pangeran Mangkunagara ini?" Wongsoniti kembali melanjutkan membaca surat. Pangeran Mangkunagara yang sedang dalam keadaan memprihatinkan, meleset dalam memulai perkara. Tak sadar telah berbuat durhaka. Sekarang menjadi buronan seperti kijang, karena tak punya tanah. Sekarang Paman Wongsoniti, aku minta tolong agar hati sang raja kembali terbuka, mau menerima diriku. Dulu sering mengirim surat ajakan kepadaku, tetapi aku bersalah selalu mengabaikannya. Sekarang aku kapok. Kalau saja bisa mendapat ampunan, sungguh aku ingin menghadap sang raja. Apakah tidak sayang jika diriku ini mati sia-sia? Paman, aku serahkan kepada Anda luluhnya hati sang raja untuk menerimaku kembali. Kiai Ngabei Wongsoniti malamnya menghadap sang raja untuk melaporkan adanya surat dari Pangeran Mangkunagara. Ketika membaca surat itu, sang raja tertawa. Berkata sang raja, "Ya seperti inilah kalau orang sok berlagak galak, tiba di akhir tanpa guna. Bagaimana baiknya? Kalau tidak dirawat kok masih bersaudara. Kalau seumpama mati sia-sia, walau dialaminya sendiri, tetapi tetap akan membawa-bawa nama keluarga. Kalau tidak diterima, tak urung rusak derajatnya. Sekarang balaslah sendiri surat itu atas namaku. Kalau bersungguh-sungguh, segera jalankan wakil untuk berunding. 1 atau 2 orang. Kalau tidak Kudonowarso, bisa juga Kanda Mangkudiningrat. Bertemulah dengan Oprup atau denganku. Kalau tidak mau, aku tak punya belas kasihan lagi. Mari berebut untung sendiri-sendiri. Jangan banyak berharap. Karena sudah memulai harus berani menanggung akibat. Sekarang disebutnya menyerah. Kalau dulu namanya boyongan. Mana yang lebih baik? Maka jangan terlalu banyak pertimbangan. Sudah terjepit si kakak ini." Semalaman Ki Wongsoniti berbincang dengan sang raja di tempat semedi. Pesan sang raja sudah habis. Ki Wongsoniti segera membuat surat dan menitipkannya kepada Mbok Gareji. Wongsoniti berkata pelan, "Bibi, ini surat dariku, tetapi atas perintah sang raja. Bibi sampaikan kepada Pangeran Mangkunagara. Segeralah mengirim surat kepada sang raja. Anda saja yang membawanya." Mbok Gareji senang sekali misinya berhasil. Surat dari Wongsoniti sudah diterima. Sekembalinya di rumah memanggil anak cucu, lalu berangkat pukul 10 pagi. Waktu asar sudah sampai di Paseban. Malamnya berangkat ke tempat Pangeran Mangkunagara di Pinitanggung, di tanah Kaduang. Menjelang fajar, Mbok Gareji sudah sampai. Para pasukan di barisan kaget karena Mbok Gareji pagi-pagi sudah datang. Segera dihadapkan kepada sang pangeran. Surat dari Wongsoniti diaturkan dan segera dibaca dengan seksama. Pangeran tersenyum, hatinya lega. Lalu mengirim surat untuk dikirim kepada sang raja. Tetapi suratnya masih rahasia. Maka surat segera dititipkan
kepada Mbok Gareji. Sementara itu di keraton, Sang Raja Surakarta setelah membaca surat Wongsoniti lalu memanggil Oprup. Kepada Oprup, Sang Raja memberitahukan surat Pangeran Mangkunagara yang ditujukan kepada Wongsoniti. Oprup sangat suka, lalu berkata, "Sepertinya kapok si Mangkunagara. Sekarang sedang butuh setelah lelah berlari-lari. Kapan akan ditindaklanjuti oleh Ki Wongsoniti? Nanti saya sertakan pengawal. Apakah si Kerekeran saja yang menyertainya?" Sang Raja berkata, "Nanti saja kalau sudah ada surat sekali lagi. Oprup, engkau bicarakan dengan matang bersama Wongsoniti bagaimana baiknya." Oprup menyatakan kesiapan. "Baiklah, Paduka, si Bapak Wongsoniti saya temui sekarang." Oprup keluar dari istana dan memanggil Wongsoniti. Ketika yang dipanggil datang, keduanya bersalaman. Oprup berkata, "Bapak, bagaimana baiknya? Anda besok berangkat saja. Si Kerekeran Anda bawa." Wongsoniti berkata, "Tuan, yang saya tunggu pangeran mengirim surat dulu untuk Sang Raja." Oprup mengangguk. "Benar itu. Pangeran baru mengirim surat kepada Bapak. Bapak, nanti kalau Anda berangkat pakailah cara menyamar. Saya berikan baju. Anda pakai itu kemeja hijau dan rangkapannya sekalian." Baju segera diserahkan oleh Oprup dan diterima Ki Wongsoniti. Pada waktu asar, Mbok Bakul Gareji telah datang dari perjalanan, lalu langsung menuju ke tempat Wongsoniti tanpa mampir ke rumahnya dulu. Sesampai di Suronatan segera masuk dan bertemu Wongsoniti di pendopo. Wongsoniti lega karena Mbok Bakul Gareji cepat membawa surat dari Pangeran Mangkunagara kepada Sang Raja. Waktu itu Mbok Bakul Gareji menyamar dengan pakaian laki-laki. Wongsoniti berkata, "Bibi, mari segera saya bawa ke tempat Oprup. Tidak perlu ganti pakaian." Mbok Gareji segera dibawa ke loji menemui Oprup. Wongsoniti bersalaman dengan Oprup dan menyerahkan Mbok Gareji. "Tuan, ini Nyai yang menjadi pengantar surat kepada pangeran. Sekarang membawa surat untuk Sang Raja. Saya serahkan kepada Tuan." Oprup membawa Mbok Gareji ke kantornya dan ditanyai. Oprup heran melihat Mbok Gareji yang menyamar, persis seperti laki-laki. Oprup bertanya, "Pangeran Mangkunagara tinggal berapa prajuritnya?" Mbok Gareji menjawab, "Pasukannya tinggal 300 prajurit berkuda. Kalau sudah berkumpul semua mungkin bisa menjadi 500 prajurit berkuda dan 700 prajurit darat. Tidak akan lebih dari jumlah itu." Mbok Gareji lalu menyerahkan surat dari Pangeran Mangkunagara. Oprup Johan Abraham berkata kepada Wongsoniti, "Ayo Bapak, kita masuk ke istana. Si Nyai biar pulang istirahat karena baru saja berjalan jauh." Mbok Gareji mohon pamit. Oprup mengambil uang dan memberikan 8 koin kepada Mbok Gareji. Mbok Gareji sangat gembira. Oprup dan Wongsoniti segera ke istana. Oprup mendahului menghadap Sang Raja. Surat sudah dihaturkan. Oprup berkata, "Si Bapak Wongsoniti juga bersama saya. Sekarang menunggu di luar." Sang Raja menyuruh Wongsoniti masuk sekalian. Setelah Wongsoniti menghadap, Sang Raja membaca surat dari Pangeran Mangkunagara. Isi suratnya banyak berisi sumpah. "Mohon maaf segala kesalahan. Dahulu menyaksikan upaya Paduka. Sekarang sekehendak Paduka kepada saya, baik sakit sampai mati, Kanda tidak akan ingkar. Kanda tahu bagaimana repotnya melakukan pembicaraan dengan Kumbeni. Semua Kanda serahkan kepada Dinda Raja. Kanda hanya ingin kembali mengabdi, menyerahkan hidup dan mati." Seperti itulah bunyi surat dari Pangeran Mangkunagara.